Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1863. Chapter 1863 Rencana Ekspansi. Setelah Si Feng selesai berbicara, ruang pertemuan yang semula ramai segera terdiam. Semua orang di dalam ternganga kaget saat mereka melihat ekspresi tenang Si Feng. Seolah-olah dia menganggap apa yang baru saja dia sebutkan sebagai sesuatu yang sepele, sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Kekaisaran biji adalah peta yang sangat besar. Meskipun itu mungkin tidak sebanding dengan kerajaan yang sebenarnya, itu setidaknya 10 kali lebih besar dari peta netral biasa. Bahkan sekarang, wilayah yang mereka tempati di Kekaisaran Ore hanya mencakup sekitar Primordial Divine Ruin di area luar wilayah timur Kekaisaran Ore. Di sisi lain, seluruh wilayah tenggara Kekaisaran 10 kali lebih besar dari wilayah mereka saat ini. Melakukan perluasan wilayah skala besar mungkin saja terjadi jika persekutuan mereka tidak memiliki musuh di Kekaisaran Biji, tetapi mereka saat ini berperang dengan Blackwater. Ini berarti akan ada sengketa wilayah atas wilayah dengan sumber daya tinggi yang langka. Untuk memastikan bahwa anggota persekutuan dapat mengembangkan diri mereka secara normal di area ini, mereka harus meningkatkan alokasi tenaga kerja ke area ini untuk memastikan keuntungan mereka. Namun, pasukan mereka sudah terentang, hanya mempertahankan wilayah mereka saat ini. Menyebarkan pasukan mereka lebih jauh akan memungkinkan Blackwater dan Beast Emperor memberi mereka pukulan telak. Saat ini, anggota Blackwater tidak hanya di Kekaisaran Biji jauh melebihi jumlah Zero Wing, tetapi karena sistem bounty Blackwater, ada juga sejumlah besar ahli yang memburu anggota Zero Wing. Sekarang, satu-satunya alasan mengapa mereka mampu melakukan ekspansi adalah solusi dari masalah pemain gelap. Melakukannya dijamin bahwa anggota guild dapat mengerjakan secara efisien dan memperoleh semua jenis sumber daya. Namun, mencoba untuk memperluas wilayah mereka di Kekaisaran Biji menjadi lebih dari 10 kali ukurannya saat ini akan menjadi kontraproduktif. Bagaimanapun, Zero Wing tidak memiliki kekuatan atau tenaga untuk mempertahankan area seluas itu. Tanpa tenaga kerja yang cukup untuk pengawasan dan regu patroli, tim persekutuan akan dengan mudah dikepung dan dimusnahkan oleh pasukan Blackwater dan Beast Emperor. Di domain lore, tim guild menyebabkan keributan saat leveling atau melakukan pencarian berskala besar, terutama saat beroperasi di area dengan sumber daya tinggi. Gerakan mereka mudah dideteksi. Oleh karena itu, setiap kali tim persekutuan melakukan operasi, mereka membutuhkan orang-orang yang terus berpatroli dan memantau sekeliling untuk mencegah penyergapan dan dikepung oleh musuh. Selain itu, bahkan jika mereka menangani masalah tenaga kerja dengan memindahkan lebih banyak anggota dari Star Moon Kingdom ke Ore Empire, para pemain yang ditugaskan untuk mengawasi dan patroli harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak, mereka akan terbegal oleh pihak musuh secara acak. Mungkin akan baik-baik saja jika pemain ini terbegal sekali atau dua kali, tetapi jika frekuensinya bertambah terlalu tinggi, pemain ini akan menjadi lumpuh. Belum lagi, para pemain yang ditugaskan untuk mengawasi dan berpatroli harus mampu melakukan pertahanan yang tepat dan mengulur waktu. Lagi pula, dibandingkan dengan tim pemain yang besar, sekelompok kecil pemain akan lebih mudah melarikan diri. Oleh karena itu, pemain yang ditugaskan untuk mengawasi dan berpatroli harus dapat mengulur waktu bagi tim yang lebih besar untuk mundur. Tanpa kekuatan yang cukup, pemain tidak akan mampu melakukan tugas seperti itu. Pemimpin persekutuan, meskipun kita dapat memperoleh lebih banyak area dengan sumber daya tinggi dengan memperluas wilayah kita dan meningkatkan kecepatan pengembangan persekutuan, dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak dapat mempertahankan area seluas itu. Perluasan ini hanya akan menjadi bumerang bagi kami dan memberi Blackwater kesempatan untuk melemahkan pemain ahli dan elit kami. Aquaros kemudian menambahkan, saran saya adalah menempati 2 atau 3 daerah sumber daya tinggi terlebih dahulu. Jika hanya sebanyak itu, kami akan memiliki tenaga dan kekuatan yang cukup untuk mempertahankan area ini. Setelah kami menstabilkan kekuatan kami kemudian dapat melanjutkan dengan menduduki lebih banyak area dengan sumber daya tinggi. Petik 2. Kerumunan di dalam ruangan menyatakan persetujuan mereka setelah mendengar saran Aquaros. Sementara memperluas wilayah Zero Wing lebih dari 10 kali memang akan meningkatkan kecepatan leveling anggota guild secara signifikan dan meraup banyak kekayaan, itu tergantung pada kemampuan mereka untuk mempertahankan wilayah mereka. Jika anggota mereka terbegal berulang kali oleh pasukan Blackwater dan Beast Emperor, maka ekspansi hanya akan lebih merugikan daripada menguntungkan persekutuan mereka.
Meskipun memang bagus untuk mengambil langkah demi langkah, kami tidak punya waktu untuk itu sekarang, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Jika kita melihat jumlah anggota saat ini yang kita miliki di Silverwing Town, saran Anda memang luar biasa. Namun, saya berencana untuk mentransfer setidaknya 150.000 anggota dari Star Moon Kingdom setelah ekspansi selesai. Jika kita menempati hanya 3 area dengan sumber daya tinggi, tidak akan ada cukup sumber daya untuk disebarkan. Petik 2. 150.000. Aquaros tidak bisa membantu tetapi terkejut dengan kata-kata si Feng. Mengapa kami tiba-tiba memindahkan begitu banyak orang? Sejauh ini, Zero Wing hanya memiliki 120.000 anggota yang beroperasi di kota Silverwing. Selain itu, jumlah ini adalah hasil dari Silverwing Town yang baru-baru ini menjadi kota menengah. Jika jumlah anggota persekutuan yang beroperasi di kota Silverwing lebih dari 2 kali lipat, sumber daya leveling saat ini yang tersedia di sekitar kota Silverwing tidak akan cukup untuk memungkinkan mereka semua berkembang dengan cepat. Selain itu, karena kemunculan bandara, sumber daya leveling yang tersedia di sekitar kota Silverwing akan segera menghadapi tekanan lebih lanjut dari masuknya pemain independen. Semua orang di ruang pertemuan juga tersentak mendengar pernyataan si Feng. Mereka tidak bisa mengerti apa yang ada di pikiran si Feng. Rencana pemimpin persekutuan mereka menggelikan. Sementara meningkatkan jumlah anggota persekutuan yang beroperasi di kerajaan biji akan meningkatkan kekuatan kota Silverwing, pada akhirnya, domain dewa masih merupakan permainan realitas virtual. Di setiap game realitas virtual, sumber daya leveling terbatas, setiap area leveling hanya memiliki begitu banyak sumber daya yang tersedia. Terlalu banyak pemain yang membagikannya akan memengaruhi kecepatan leveling pemain ini. Meskipun mentransfer begitu banyak anggota persekutuan akan meningkatkan momentum Zero Wing di Kekaisaran Biji dalam waktu singkat, seiring berjalannya waktu, anggota Zero Wing akan tertinggal di belakang anggota Blackwater dalam hal level dan peralatan. Ini juga alasan mengapa berbagai negara adidaya tidak memusatkan semua anggotanya di satu lokasi, meski memiliki keunggulan besar dalam kekuatan dan jumlah. Bahkan jika negara adidaya mencoba menargetkan kekuatan di area tertentu, itu hanya akan mengirim sejumlah kecil ahli dan anggota elit. Dengan cara ini, tidak hanya akan meningkatkan keseluruhan kekuatan guild di area tersebut, tetapi juga tidak akan memengaruhi anggota guild lain yang beroperasi di area yang terkena dampak. Dalam kasus Blackwater, alasan mengapa ia bisa mengirim begitu banyak pemain ke Kekaisaran Biji tanpa memengaruhi perkembangan anggota persekutuannya adalah benteng api merah dan kerja sama persekutuan dengan Beast Emperor. Dengan dua faktor ini, Blackwater bebas memonopoli semua jenis sumber daya di Kekaisaran Biji. Guild Super saat ini dan Guild kelas 1 Super pasti tidak akan bisa menyamai prestasi Blackwater. Saya yakin Anda semua tahu tentang benteng batu rahasia yang baru-baru ini muncul di Kekaisaran Biji, kata si Feng. Mehem, itu satu-satunya benteng NPC di Kerajaan Biji yang dioperasikan oleh umat manusia. Benteng ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Pada saat yang sama, itu sangat dekat dengan area dalam Kekaisaran Biji. Bisa dikatakan bahwa itu adalah perhentian bagi pemain yang mencoba pindah dari area luar kerajaan Biji ke area dalam. Selain itu, hotel ini juga dekat dengan benteng Mount Tembaga bagian dalam, yang sangat kaya akan sumber daya. Jika kita menggunakan kemampuan teleportasi benteng batu rahasia, kita bisa berteleportasi ke sekitar benteng Mount Tembaga. Karena alasan ini, banyak persekutuan telah mengarahkan pandangan mereka pada benteng batu rahasia. Mereka sedang memikirkan cara untuk meningkatkan status mereka di dalam benteng sehingga mereka dapat menempatkannya di garnisun dan menggunakannya sebagai dasar untuk merebut benteng Mount Tembaga. Setelah mendengar non-sekuitur tiba-tiba si Feng, Aquaros memberikan pengantar rinci tentang benteng batu rahasia. Pada titik ini, benteng batu rahasia sudah menjadi tempat kompetisi untuk berbagai persekutuan besar. Terutama, setelah menyaksikan pendapatan harian Crimson Flame Fortress, berbagai negara adidaya sangat ingin mengendalikan benteng mereka sendiri. Betul sekali, awalnya, saya ingin merahasiakan masalah ini. Namun, tidak perlu lagi melakukannya, kata si Feng sambil mengangguk. Dia kemudian melirik semua orang yang hadir dan menambahkan, melalui menyelesaikan sebuah misi, saya telah memperoleh hak untuk menempatkan benteng batu rahasia. Saya yakin Anda semua harus memahami apa yang tercakup dalam hal ini. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1864. Chapter 1864 Operasi Gila. Hak garnisun atas Secret Stone Fortress. Apa? Dengan hak untuk membuat garnisun di benteng batu rahasia, bukankah itu berarti persekutuan kita sekarang menjadi manajer benteng?
Setelah mendengar kata-kata si Feng, semua orang segera mengungkapkan ekspresi terkejut dan bersemangat. Berbagai persekutuan besar saat ini bersaing dengan gila-gilaan atas benteng batu rahasia. Mereka semua mencari cara untuk menjadi manajer benteng, sehingga mereka bisa menggunakannya sebagai batu loncatan untuk memperoleh sumber daya terdekat, terutama yang ada di sekitar benteng Mount Tembaga. Benteng memungkinkan pemain untuk menguasai suatu area jauh lebih mudah daripada kota. Ini karena benteng di Kekaisaran Bijih memungkinkan pemain untuk berteleportasi kemana saja di sekitar mereka. Dengan kata lain, seluruh jangkauan teleportasi benteng adalah wilayah pertahanannya, dan persekutuan dapat mengirim bala bantuan dalam jumlah besar kapan saja. Dengan ini, pemain musuh akan kesulitan melakukan penyergapan atau pengepungan. Selain itu, benteng batu rahasia sebagian dikelola oleh NPC manusia, yang menjadikannya lokasi teraman di seluruh Kekaisaran Bijih. Itu bukanlah benteng yang bisa diancam oleh pemain saat ini. Oleh karena itu, menjadi manajer benteng batu rahasia setara dengan mengendalikan benteng yang tak tertembus. Karena alasan ini, berbagai persekutuan besar melakukan segala yang mereka bisa untuk menjadi manajer benteng. Namun, sekarang, si Feng tiba-tiba memberitahu mereka bahwa dia telah memperoleh hak garnisun atas benteng batu rahasia. Bagaimana mungkin wahyu ini tidak mengejutkan mereka? Saya mengerti. Saya akan segera kembali ke White River City dan mulai mengumpulkan tenaga yang dibutuhkan. Mata Aquaros bersinar terang saat dia mendengar kata-kata si Feng. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa si Feng ingin mentransfer 150.000 anggota guild tambahan ke Kekaisaran Bijih. Akuisisi Secret Stone Fortress berarti bahwa wilayah Zero Wing telah berkembang mencakup semua area dalam jangkauan teleportasi Secret Stone Fortress. Jumlah anggota persekutuan saat ini yang mereka miliki di Kekaisaran Bijih secara alami tidak cukup untuk sepenuhnya memanfaatkan semua wilayah itu. Selain itu, dengan bertambahnya begitu banyak anggota persekutuan di Kekaisaran Bijih, kekuatan Zero Wing di Kekaisaran juga akan meroket. Tunggu sebentar, tunggu sampai kamu selesai mendengarkan rencanaku, kata si Feng. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika dia melihat keinginan Aquaros untuk menduduki benteng batu rahasia sekarang. Memiliki garnisun anggota guild dalam jumlah besar di Secret Stone Fortress hanyalah langkah pertama. Tujuan kita yang sebenarnya adalah Menara Penyihir Kegelapan, di wilayah tenggara Kerajaan Bijih. Menara Penyihir Kegelapan pada awalnya adalah menara yang ditinggalkan. Namun, setelah kekuatan gelap dan Kekaisaran Bijih menjadi sekutu, itu menjadi titik teleportasi sementara untuk kekuatan gelap. Karena keberadaan menara ini, pemain gelap memiliki akses mudah ke wilayah tenggara Kekaisaran dari ibu kota Bijih. Menghancurkan titik teleportasi sementara ini tidak hanya akan menghalangi operasi pemain gelap di wilayah tenggara Kekaisaran tetapi juga mencegah mereka bekerja sama dengan persekutuan air hitam dalam menargetkan kita. Meskipun semua orang di ruangan itu setuju dengan sentimen si Feng, mereka masih harus menggelengkan kepala karena tidak setuju setelah memikirkan masalah itu. Pemimpin persekutuan, meskipun pertahanan Menara Penyihir Kegelapan tidak sebanding dengan benteng, itu masih dijaga oleh para NPC gelap. Sejumlah besar dark player biasanya berkumpul di sana juga. Berbagai negara adidaya juga telah berpikir untuk menghancurkan titik pertemuan ini sebelumnya, tetapi Beast Emperor tidak memberi mereka kesempatan apapun. Dia telah mengirim sejumlah besar binatang jahat dan iblis jahat untuk menjaga tempat itu dalam jangka panjang. Bahkan jika kita menggandakan kekuatan yang kita miliki saat ini di Kekaisaran Bijih, kemungkinan kita berhasil menghancurkan titik pertemuan itu sangat rendah. Betul sekali. Selain itu, jika kami melakukan operasi skala besar, tidak mungkin Blackwater tidak akan mengetahuinya. Pada saat itu, Blackwater pasti akan mengirimkan pasukannya sendiri untuk melancarkan serangan penjepit pada kita. Petik 2. Pada titik ini, Menara Penyihir Kegelapan telah menjadi sasaran kebencian pemain normal yang beroperasi di wilayah tenggara Kerajaan Bijih. Banyak yang berharap bisa membakarnya sampai rata. Sayangnya, kebencian mereka tidak ada gunanya. Tidak hanya para NPC gelap yang menjaga Menara Penyihir Kegelapan, tapi ada juga kehadiran dari kaki tangan Beast Emperor. Pemain saat ini tidak bisa berbuat apa-apa tentang tempat itu. Jika bukan karena alasan ini, berbagai negara adidaya sudah lama melenyapkan menara dari domain God dan mengekang aktivitas pemain gelap di Kekaisaran Bijih. Bersantai, saya sudah memikirkan hal ini. Saat waktunya tiba, Aqua, kamu akan memimpin pasukan 100.000 pemain dan 200 miniatur balista untuk menyerang kota batu kuno Beast Emperor. Jika kita melakukan itu, Beast Emperor pasti akan mengumpulkan antek-anteknya untuk mempertahankan benteng, menarik pasukannya di Menara Penyihir Kegelapan. Belum lagi,
Para pemain gelap itu pasti akan datang mencari keuntungan dari pertempuran pengepungan, yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pemain yang mempertahankan menara. Ketika waktunya tiba, saya secara pribadi akan memimpin tim yang terdiri dari 1.000 orang dan menghancurkan menara penyihir kegelapan secara menyeluruh. Kata si Feng. Hancurkan menara penyihir kegelapan hanya dengan 1.000 pemain. Guild Leader, bukankah ini terlalu berbahaya? Setelah semua dikatakan dan dilakukan, tempat itu adalah titik berkumpulnya kekuatan gelap. Tidak peduli seberapa sepi itu, masih ada sekitar 2.000 atau 3.000 pemain di dalam kota. Belum lagi, ada juga beberapa ratus NPC gelap di sana. Semua orang di ruangan itu menimpali dengan cemas. Sebuah tim yang terdiri dari 1.000 orang tepat. Lebih dari itu dan gerakan kita akan ditemukan dengan sangat mudah. Plus, bahkan jika tim kami yang terdiri dari 1.000 orang ditemukan, musuh kami hanya akan memperlakukan kami sebagai tim yang akan keluar untuk leveling atau melakukan pencarian. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kita benar-benar akan menghancurkan menara penyihir kegelapan, kata si Feng, menggelengkan kepalanya. Untuk operasi kali ini, poin kuncinya adalah apakah pasukan utama akan mampu memancing Evil Beast dan Evil Demons. Semakin banyak monster yang dibujuk pergi, semakin tinggi peluang sisi saya untuk berhasil. Guild Leader, serahkan padaku. Aku pasti akan membuat gerakan kita diketahui. Aku akan membiarkan Beast Emperor dan Blackwater berpikir bahwa kita akan mengambil keputusan terakhir. Pada saat itu, mereka pasti akan berusaha keras untuk memberikan pukulan berat kepada kami, kata Aquaros. Hanya, apakah kamu benar-benar baik-baik saja dengan hanya 1.000 pemain? 1.000 lebih dari cukup, jawab si Feng sambil terkekeh. Jika tidak ada yang mengalami masalah, kami akan segera memulai operasi. Dengan pertempuran ini, Zero Wing akan mengklaim seluruh bagian tenggara dari kerajaan biji dalam satu gerakan. Petik 2. Tim 1.000 orang yang dia rencanakan untuk dibawa bersamanya ke menara penyihir kegelapan sebenarnya tidak dimaksudkan untuk bertempur. Tim akan berada di sana hanya untuk melayani sebagai pendukung dan pengintai. Aktor utama dalam operasi ini adalah 6 tank neraka yang dia produksi. Meskipun 6 tank neraka masih jauh dari cukup untuk mengepung kota, menghancurkan titik kumpul kecil untuk pemain gelap tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Selain itu, dia juga ingin melihat kekuatan tank neraka. Dimengerti, semua orang merasakan darah mereka mendidih karena kegembiraan mendengar kata-kata si Feng. Meskipun mereka tidak yakin apakah si Feng benar-benar mampu menghancurkan menara penyihir kegelapan, mereka telah menunggu lama untuk perang skala besar. Perkelahian yang mereka lakukan sebelumnya hanyalah perkelahian. Mereka juga telah ditekan oleh para pemain gelap dan anggota Blackwater selama ini dan sudah lama merasa muak. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk bertarung di medan perang yang sebenarnya, mereka lebih dari menyambutnya. Segera, semua orang mengambil tindakan sesuai dengan pengaturan si Feng. Adapun senyum melankolis, dia bergegas kembali ke Star Moon Kingdom dan mulai mengumpulkan anggota elit dan normal persekutuan, mempersiapkan mereka untuk menuju benteng batu rahasia. Untuk sementara waktu, seluruh persekutuan sayap nol menjadi sarang aktivitas. Situasi ini membingungkan mata-mata yang ditanam oleh persekutuan besar di Zero Wing. Mereka semua bertanya-tanya apa yang coba dilakukan Zero Wing kali ini. Setelah mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang situasinya, mereka semua tanpa sadar jatuh linglung. Apa yang sedang terjadi? Zero Wing sebenarnya berencana membuat pertahanan terakhir melawan Beast Emperor dan menyerang kota batu kuno. Apakah Zero Wing gila? Itu baru saja mendapatkan bandara, dan sudah mencoba bertengkar dengan Beast Emperor. Berita tentang situasi ini dengan cepat menyebar ke telinga berbagai kekuatan utama kerajaan bintang bulan dan membuat para pemain kerajaan menjadi gempar. Adapun si Feng, dia telah tiba di benteng batu rahasia sendirian. Saat ini, meskipun benteng batu rahasia belum sepenuhnya dibuka untuk umum, pemain dari berbagai kekuatan besar telah berkumpul di sini. Para pemain ini dengan mudah berjumlah lebih dari 100.000. Termasuk pemain independen yang datang ke sini untuk beristirahat, total populasi pemain benteng sudah melebihi 500.000. Setelah melihat situasi umum di dalam benteng, si Feng berjalan ke gedung administrasi benteng. Tuan Claude, saya telah mengumpulkan 60.000 emas sesuai dengan kesepakatan kami. Setelah si Feng bertemu dengan Claude, dia menyerahkan 60.000 emas kepada NPC. Luar biasa, ini memang 60.000 emas. Dengan ini, akhirnya kita akan memiliki cukup dana untuk membangun kembali benteng batu rahasia, kata Claude, tersenyum ketika dia melihat tas koin di tangannya. Dia kemudian mengambil token emas dan berkata, ini adalah token Secret Stone Fortress.
Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah manajer tingkat lanjut Benteng Batu Rahasia. Saya harap Anda dapat berkontribusi lebih banyak untuk pengembangan benteng di masa depan.